Lutfi. Kemudian ini merupakan kerjasama antara PSDI, Jaringan Sekolah Alam Nusantara, Salam Muda Kreatif, dan juga Salam Aid. Nah, kajian ini adalah seri ketiga, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yordan tadi. Seri ketiga dari rangkaian parenting seri Ramadan yang dilakukan selama bulan Ramadan sekarang. Nah, sebelum kita memulai acara kita ini supaya keberkahan melingkupi kita bersama, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan dan untuk acara kita tentu saja juga keberkahan dalam ibadah-ibadah puasa, rangkaian ibadah puasa yang kita lakukan. Bila sebelum kita memulai, saya ingin menyapa Bang Aat dulu, secara dulu. Bagaimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Pak Anto. Sedang di mana sekarang Bang? Lagi di Malang ini. Oh di Malang, siap. Iya, jadi sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik, Bang Aat dan juga Bapak Ibu semua di partisipan yang sudah hadir bersama kita pada sore hari ini ada di 55 orang. Mudah-mudahan teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, ayah bunda yang lain bisa mengikuti kajian kita ini. Mudah-mudahan ini hanya keterlambatan saja dari Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti sholat asar. Bang, izin ya Bang, Bukit Tinggi masih ini baru azan Bang, jadi nanti izin sebentar sholat dulu ya Bang. Iya. Silakan. Siap. Baik. Saya juga mohon maaf ya Pak Anto ya. Ya? Jadi waktu saya membaca nama moderator hari ini, saya berpikir kepala sekolah alam Bukit Tinggi udah berganti. Namanya sekarang Nurzal. Rajin ketemu lu, saya nggak tahu nama lengkapnya Pak Anto. Padahal sudah. Padahal sering ketemu. Iya. Mohon maaf Pak Anto. Nggak apa-apa Pak. Iya. Baik, tidak memperpanjang waktu Bapak Ibu. Yuk, mari kita sama-sama mengosongkan gelas kembali, sama-sama belajar dengan guru kita Ustaz Aat. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan menambah pemahaman kita tentang pengasuhan yang kita lakukan bagi anak-anak kita dan juga lingkungan di mana kita beraktivitas. Kepada Ustadz Adriano kita berikan waktu dan kesempatan. Silakan Bang. Ya, baik, terima kasih Pak Anto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, para shaimin shaimat. Alhamdulillah pada pertemuan yang ketiga ini kita membahas tentang metode menumbuhkan dan merawat fitrah keimanan anak-anak kita. Kita bukan ingin mengajarkan iman. Kita bukan ingin meminta anak-anak itu menghafalkan rukun iman ada 6 itu apa saja. Mendidik dan menumbuhkan dan merawat fitrah keimanan itu untuk membuat anak itu beriman. Mungkin kalau metode mengajarkan iman agar anak-anak itu paham rukun iman, itu mungkin metodenya adalah metode pengajaran, pakai LCD proyektor, segala macam. Tapi kita sedang membuat mereka beriman.
Nah ini yang jangan salah. Karena banyak di antara ayah bunda yang keliru menganggap. Sampai ada anggapan. Pendidikan iman belum cocok buat anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu berpikirnya masih konkret. Pendidikan iman itu belum cocok buat anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu berpikirnya masih simpel. Kok berpikir sih? Memangnya kita akan mengajarkan rukun iman? Memangnya kita akan mengajarkan bukunya Anwar Al-Jundi tentang An-Nawaqidus Syahadat, apa-apa yang membatalkan syahadat? Bukan. Yang kita maksudkan di sini adalah bagaimana membuat mereka menjadi tumbuh dan kembang, serta terawat imannya. Ada yang bertanya, ilmu dulu atau iman dulu? Iman dulu, saya bilang. Karena kita tidak sedang mengajarkan ilmu tentang iman. Itu sebabnya, walaupun anak itu baru lahir, sudah bisa dibisikkan iman lewat telinga kanannya, melalui lantunan azan. Walaupun anak itu nggak mengerti, karena ini bukan tentang ilmu iman, tapi tentang iman itu sendiri. Maka iman pun bisa kita bisikkan pada anak-anak kita ketika dia masih ada di alam rahim. Masih di kandungan ibundanya. Sudah bisa kita sampaikan iman pada mereka. Sekali lagi, jangan salah paham. Seakan-akan iman itu adalah bicara tentang bagaimana mengajarkan keimanan. Kita sedang berbicara tentang menumbuhkan dan merawatkan. Maka yang pertama, ayah bunda sekalian, mendidik iman pada anak-anak kita itu basisnya adalah hati. Ini bicara tentang hati menyampaikan kepada hati. Hati menebarkan kepada hati, hati menularkan kepada hati mentransfer ke hati. Ini bukan otak ketemu otak. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan pertama dulu. Iman itu sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan secara lisan, dan terbuktikan lewat amal perbuatan. Maka heart to heart, bicara iman itu bicara heart to heart. Masih bisakah kita berbicara dengan hati? Nah, gitu. Kadang-kadang mendidik iman itu pada anak-anak gak bicara apa-apa. Hati kita terharu melihat kekuasaan Allah. Lalu air mata kita menetes. Anak kita peluk. Maha kuasa Allah ya nak ya. Itu aja udah mendidik iman. Mendidik iman itu seperti itu. Jadi, ayah bunda sekalian. Latih hati kita. Hidupkan hati kita. Makanya ada istilah menghayati. Apa sih menghayati? Hayat artinya hidup. Menghayati itu artinya menghidupi. Memberikan ruh. Memberikan api. Memberikan spirit kepada hati. Agar apapun yang terucap lahir dari hati, lalu terbaca oleh hati anak-anak kita. Mari kita melatih hati. Belajar tentang penghayatan. Belajar tentang sesuatu yang sifatnya heart to heart. Karena kekuatannya ada di sana. Kekuatannya ada di sana. Hati kita masih bergetar, enggak? Hati kita masih menggeletar. Atau sudah mati. Bahkan hati itu udah nggak bisa bicara lagi. Kadang-kadang terpaksa apa yang ada di isi hati disampaikan oleh otak. Ada. Banyak orang tua yang sekarang mengatakan, nak, bunda sedih. Tapi bunda sedih itu ucapan otak, bukan ucapan hati. Seakan-akan hati berpesan pada otak. Hei otak, ceritakan pada anakku, aku lagi sedih. Jadi hati membutuhkan perantaraan otak untuk berkata kepada anak kita, aku sedih. Nah itu yang kemudian
Kalau hati ini sudah mati seperti itu, maka mendidik iman menjadi hal yang seakan-akan tidak mudah. Padahal seharusnya mudah. Yang kedua, pendidikan iman itu menggunakan pendekatan keteladanan. Kalau bahasa Inggrisnya itu modeling. Dengan menggunakan uswah. Banyak orang mengatakan, mendidik melalui keteladanan berarti mendidik melalui contoh-contoh. Nggak sama. Kalau mendidik melalui contoh-contoh, kalau dalam bahasa psikologinya disebut attribution. Itu bisa secara teknis. Ya, saya ingin mendidik anak saya bagaimana origami, bikin kapal-kapalan. Itu tinggal saya contohkan. Ambil kertas, lipat 2, temukan ujung dengan ujung. Lalu ujungnya satu dilipat ke tengah, ujungnya satu dilipat ke tengah, dan seterusnya. Itu namanya memberikan contoh. Memberikan teladan, memberikan keteladanan tidak sama dengan sekadar memberikan contoh-contoh. Karena sekali lagi memberikan contoh itu sifatnya teknis. Kita bisa memberikan contoh bagaimana doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kita meniru Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Fima rozaqtana. Fima rozaqtana. Waqina azabannar. Waqina azabannar. Tolong diulangi sekali lagi. Beberapa kali saja kita contohkan, maka kemudian dia sudah hafal. Sudah mampu meniru. Doa mau makan. Karena mencontohkan adalah aktivitas peniruan. Meneladani itu bukan sekedar anak itu mampu meniru apa yang kita lakukan. Justru yang paling penting dengan metode keteladanan ini, anak mampu meyakini apa yang kita yakini. Anak mampu menghayati apa yang kita hayati. Sebenarnya dalam agama, meniru bukan sesuatu yang ditonjolkan dalam agama. Enggak. Bahkan ada ayat yang meminta kita jangan meniru. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kamu lakukan sesuatu yang kamu tak punya pengetahuan tentangnya. Melakukan sesuatu, mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan, apa istilah lainnya? Niru. Surat 17 ayat 36. Di situ Allah menyatakan, bilang suka niru deh. Jangan kalian melakukan sesuatu yang kalian nggak punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya. Wahai mata, kenapa kamu melihat itu? Wahai telinga, kenapa kamu mendengarkan itu? Wahai tangan, kenapa kamu melakukan itu? Semua yang dilakukan oleh manusia harus atas dasar kesadaran, bukan atas dasar peniruan. Sekedar memberikan contoh pada anak-anak itu namanya memberikan peniruan. Mendidik keimanan itu bukan dengan meniru, memberikan contoh, tapi memberikan keteladanan. Jadi apa bedanya mencontohkan dengan memberikan keteladanan? Pada memberikan keteladanan itu pada dasarnya adalah kita sedang memancarkan keyakinan. Kita sebenarnya sudah berbagi perasaan.
Itulah menjadi teladan. Menjadi teladan bukan semata-mata dia melihat ayahnya tiap habis sholat berzikir. Memberikan keteladanan adalah anak setiap saat melihat ayahnya mengingat Allah. Di luar zikir pun ayahnya mengingat Allah. Lagi bercanda pun ayahnya mengingat Allah. Lagi main-main pun ayahnya mengingat Allah. Dia sedang menyaksikan, dia sedang memperhatikan. Kalau meniru, dia cuma melihat orang tuanya melakukan. Melihat, bukan memperhatikan. Ada kata hati di situ ya. Memperhatikan. Anak nggak perlu kok diajarkan doa mau makan. Tapi orang tuanya setiap kali makan, dia hatinya membaca doa mau makan, lisannya mengucapkan doa mau makan. Dan dia tidak sedang berbahasa basi pada Tuhan. Allahumma barik lana fima rozaqtana, ya Allah, berkahilah ya Allah kepada kami atas apa-apa yang kau rezekikan pada kami. Aku lihat tetanggaku ya Allah. Engkau berikan rezeki tapi nggak berkah kelihatannya. Ribut aja keluarga itu ya Allah. Bariklah nah ya Allah. Kita sedang memberikan keteladanan. Kata barik lana itu benar-benar kita ucapkan dari hati. Karena kita sadar. Betapa banyaknya rezeki yang tak berkah itu. Betapa banyaknya keluarga yang hidupnya pas-pasan, dia kompak akur mesra. Ketika ekonominya sudah meningkat malah bertengkar terus suami istri. Ayahnya marah terus kerjanya. Ini bicara tentang keteladanan. Kalau soal hafalan anak itu cepat hafalnya, percayalah, nggak usah diajarkan. Bagaimana doa mau makan, doa sudah makan, doa mau tidur, doa bangun tidur. Tapi selalu nggak dia lihat istiqomah orang tuanya kalau mau makan dia baca doa. Dan doanya memang kedengeran. Kedengeran di telinga anak dan kedengeran di hati anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena kalau nggak dengan kasih sayang ya Allah, duit ada, tapi nggak ada yang bisa dimakan. Duit banyak, tapi minyak goreng entah kemana perginya ya Allah. Kalau bukan karena kasih sayangmu ya Allah, nggak makan kami. Karena kami nggak bisa makan duit ternyata ya Allah. Duit ini harus kami tukar. Kami tukar dengan minyak goreng. Tapi minyak gorengnya langka. Maka ini semata-mata karena kasih sayang Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Bariklah, berikanlah keberkahan ya Allah. Jangan ada hal yang tidak berkah. Jangan ada hal yang haram. Jangan ada hal yang merusak. Jangan ada hal yang tidak menyehatkan. Ya Allah, bukankah Engkau telah mengatakan barang haram menyebabkan doa tak makbul ya Allah. Jangan ada barang haram di makanan kami ya Allah. Bariklah nah. Berkahilah bagi kami. Karena aku tahu ya Allah. Engkau pernah berkata dalam satu hadis. Rasulmu telah berkata dalam satu hadis. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram. Fa'anna yustajabulah, makanannya haram, minuman haram, pakaian haram. Gimana mau dikabulkan doanya, kata Rasulullah. Maka berkah ya Allah. Dan ada yang haram ya Allah. Jika seandainya ada yang haram, Engkau halalkanlah ya Allah. Agar berkah ya Allah. Mungkin ada beras yang aku beli dari tukang beras, pedagang beras yang mungkin berlebih kami ambil tanpa sadar.
barik lana fima rozaqtana, pada apa-apa yang telah Engkau rezekikan pada kami. Ini kan rezeki Engkau ya Allah. Bukan karena kehebatan kami dalam mencari nafkah ya Allah. Betapa banyaknya orang yang udah jungkir balik cari nafkah nggak dapat-dapat. Memang ini rezeki kok. Bukan karena siasat kami, bukan karena jiwa entrepreneurship kami, bukan karena kerja keras kami. Ini rezeki ya Allah. Betapa banyaknya orang yang udah bekerja keras nggak dapat apa-apa. Betapa banyaknya orang yang duduk-duduk saja rezeki datang kepadanya ya Allah. Fima rozaqtana. Ya Allah, aku melihat seekor cicak di dinding. Dia cuma bisa merayap, nggak bisa melompat, nggak bisa bergerak cepat. Tapi anehnya makanannya nyamuk ya Allah. Makhluk yang terbang, gampang bermanuver, lincah menghindar, ditepok, ditangkap manusia aja susah banget, terpaksa pakai semprotan. Anehnya nyamuk yang lincah ini bisa jadi makanan bagi lalat ya Allah. Luar biasa rezeki Engkau itu. Inilah teladan. Lewat doa pun kita bisa ajarkan iman kok. Lewat doa. Kita lihat lagi tentang fenomena rezeki. Maka untuk mendidik anak-anak kita beriman lewat keteladanan, kita memang perlu banyak pengalaman. Saya pernah melihat film dokumenter dari National Geographic tentang the wild, ya, kehidupan liar. Ada harimau mengejar kawanan zebra. Entah kenapa tiba-tiba ada saja satu zebra yang melipir, yang berbeda dengan gerak teman-temannya yang lain. Lalu dikejar oleh harimau itu, ditangkap, digigit tengkuknya tak akan tempat. Inilah fenomena rezeki. Saya seringkali mengatakan, hewan berburu itu semata-mata tarian rezeki. Rezekinya telah Allah tetapkan. Setiap kali saya nonton film National Geographic Wild, selalu saja ada peristiwa binatang mengejar buruannya, lalu ada satu yang berbeda larinya, lalu itu yang dikejar. Kok selalu begitu polanya? Seakan-akan Allah udah tetapkan, ini loh rezekimu. Seakan-akan berburu itu buat ikhtiar, berburu itu cuma sebuah tarian rezeki. Semakin kaya kita menghayati. Berurai air mata kita membaca doa. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Lewat rezeki Engkau ini ya Allah, selamatkan kami, pelihara kami dari azab api neraka ya Allah. Kenapa ya Allah? Karena ada orang-orang yang kami lihat sejak dia punya rezeki dekat betul dia dengan pintu neraka ya Allah. Sejak dia berhasil dalam bisnisnya, main dari seorang perempuan ke perempuan lain, main dari seorang pelacur ke pelacur lain. Sejak rezekinya Engkau buka, ya Allah, dia ditemani narkoba. Sejak rezekinya Engkau buka, ya Allah, ngedugem itu murah buat dia. Sejak rezekinya terbuka, dia boros sekali, ya Allah, boros setengah mati, ya Allah. Mubazir, banyak yang dia buang-buang dalam hidup. Sejak rezekinya terbuka, ya Allah, banyak dia dekat dengan maksiat. Maka fima rozaqtana wa qina adzabannar. Atas apa-apa yang Engkau rezekikan kepada kami, selamatkan kami dari api neraka. Jadikan rezeki ini mendekatkan kami kepada surga, ya Allah. Jadikan kekayaan ini kami gunakan untuk menegakkan agamamu, ya Allah.
Jadikan aset-aset kami itu untuk menjadi pendekat diriku dengan engkau. Pendekat keluargaku dengan engkau. Ini yang dinamakan keteladanan. Ketika seorang, apapun sebenarnya yang dilakukan oleh orang tua, bisa menjadi teladan-teladan keimanan. Dia, anak menyaksikan kekuasaan Allah itu, keberadaan Allah itu, kehadiran Allah itu mereka bisa lihat pada diri orang tuanya. Itu namanya orang tua sudah menjadi teladan. Karena dia melihat keberadaan Allah. Ketika orang tuanya ngajakin dia piknik, dia melihat ada Allah. Begitu dia dapat karunia, kok Allahnya langsung bilang alhamdulillah. Ya. Dan alhamdulillahnya nggak basa-basi, karena bergetar dadanya, meneteskan air mata ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Dia lihat orang tuanya begitu spontan. Begitu dia melihat sesuatu yang membahagiakan, Masya Allah. Masya Allahnya juga bukan hasil otomatisasi. Masya Allahnya juga bukan hasil dari sebuah proses pembiasaan. Memang hatinya yang mendorong mulutnya untuk berkata secara spontan, Masya Allah. Karena dia menyaksikan keindahan. Begitu dia melihat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena salah satu ciri iman adalah spontanitas menyebut nama Allah. Tapi spontanitas itu bukan karena udah terlatih. Spontanitas itu terlahir karena hatinya telah mendorong lidahnya untuk berkata. Berbeda dengan contoh atau attribution kalau dalam bahasa psikologinya ya. Atribusi. Karena apa? Modeling itu menjadikan diri kita sebagai contoh, bukan menjadikan perilaku kita sebagai contoh. Modeling itu, keteladanan itu adalah memang ketika bapaknya mengatakan sesuatu pada anaknya, ya bapaknya memang begitu. Bukan lain yang dikatakan dengan lain yang diperbuat. Maka yang pertama, metode pendidikan keimanan yang terbaik. Ya, sorry, yang kedua ya. Yang pertama tadi, hati. Gunakan hati. Sampaikan dari hati ke hati. Dan yang kedua, jadikan diri kita teladan. Diri kita. Bukan sekedar perilaku kita. Bukan sekedar ucapan kita, bukan sekedar tindakan kita, tapi diri kita adalah teladan. Artinya diamnya kita pun teladan. Tidurnya kita pun teladan. Tak berkata-katanya kita pun teladan. Ngambeknya kita teladan, marahnya kita teladan. Nah, untuk itu, apapun yang akan kita teladankan pada anak kita, memang itu adalah keyakinan kita. Itu memang diri kita. Yang pertama. Yang kedua, cerita, kisah. Al-Quran penuh dengan kisah. 73% ayat-ayat Al-Quran adalah kisah. Dan yang namanya kisah, hampir 100% dia tentang iman. Mau kisah apapun. Jarang sekali kisah bicara tentang syariat. Beberapa kisah bicara tentang akhlak.
Tapi sebagian besar, lebih dari 90% kisah-kisah dalam Al-Quran bicara tentang iman. Bicara tentang keyakinan. Kisah yang terbaik dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf. Ahsanul qasas. Sebaik-baiknya kisah. Berkisah dan bercerita apa yang kemudian mampu menumbuhkan dan merawat iman anak-anak. Pertama, isi ceritanya itu sendiri. Yang kedua, penghayatan atas ceritanya. Isi cerita itu sudah mendidik iman. Sudah. Jadi isinya sendiri sudah mendidik iman. Kemudian penghayatan atas ceritanya itu sendiri lebih lagi mendidik iman. Nah, oleh karena itu, cara tentang berkisah ada dua macam. Pertama, bercerita atau membacakan cerita. Tapi yang pertama kali yang lebih penting adalah bercerita. Storytelling. Bukan story reading. Story reading itu cocoknya nanti sesudah 7 tahun ya. Anak udah belajar membaca, maka kemudian kita sampaikan lewat story reading. Membacakan cerita. Agar dia tertarik nanti untuk membacanya sendiri. Nggak perlu lewat orang lain. Di situ pentingnya story reading. Kitab yang kita baca itu ada di depan kita. Tetapi pendidikan keimanan yang lebih efektif lagi adalah sebelum story reading, storytelling dulu. Bukan membacakan cerita, tapi bercerita. Beda nggak sih bercerita dengan membacakan cerita? Beda jauh. Karena pada bercerita itu ada subjektivitas. Ada penghayatan. Ada inspirasi. Jadi kita baca dulu ya. Setelah kita baca, lalu kemudian kita menceritakannya pada anak. Di situ ada tafsir kita. Di situ ada inspirasi dari kita. Makanya kepada para ayah bunda saya sering kali menyampaikan, ayah bunda, bacalah sambil berpikir, bacalah sambil merasa. Mereka yang membaca tanpa berpikir dan merasa, dia akan mendapatkan informasi. Tapi mereka yang membaca sambil berpikir dan merasa, dia akan mendapatkan inspirasi. Saat kita bercerita kepada anak-anak, kita sebenarnya menyampaikan informasi dan inspirasi sekali. Informasi mampu membangun iman, tapi nggak banyak. Karena dia cuma informasi, dia cuma data. Tapi sesuatu yang menjadi inspirasi bagi kita setelah kita membaca informasi, itu yang ruhnya. Apa makna dan nilai yang mau kita sampaikan. Bukan sekedar apa cerita yang akan kita sampaikan. Hari ini aku akan menyampaikan kisah Nabi Adam. Oke, udah bagus. Tapi apa makna dan nilai dari kisah Nabi Adam itu yang akan kita sampaikan? Apa inspirasinya? Apa ahanya? Aha. Tafsir. Salah satu kesalahan kita dalam mendidik adalah kok membacakan cerita. Nanti kalau membacakan cerita itu nanti kalau udah SD. Saat kecil itu yang paling penting adalah bercerita. Storytelling. Karena di situ ada tafsir.
Di situ ada hikmah. Di situ ada makna. Boleh jadi satu ayat itu cukup untuk satu cerita. Satu ayat itu cukup untuk satu cerita. Kenapa? Kembangannya yang ramai. Lalu ditambahkan lagi, dibumbui lagi dengan pengalaman. Dibumbui lagi dengan peristiwa-peristiwa. Dan ini ayah. Yang jago cerita ini aslinya ayah. Banyak di antara kita yang menganggap yang jago cerita itu bunda. Tidak, yang jago cerita itu ayah. Karena apa? Ayah punya kekayaan wawasan untuk mengelaborasi kisah-kisah. Pengalaman barusan di kantor membantu dia untuk menafsirkan kisah Nabi Musa. Pengalaman dia di pasar memberikan dia tafsir tertentu tentang peristiwa Nabi Yunus. Maka mulai dulu dari storytelling. Agar di situ inspirasi terlibat, ekspresi terlibat, mimik terlibat. Dan saya sarankan, ambil kisah-kisah dari Al-Quran memang. Karena saya pernah menseleksi calon guru. Dalam seleksi itu saya minta kepada calon guru TK ya, para calon guru TK. Bunda, tolong bikin cerita tentang iman. Ceritanya akhlak lagi. Bukan akhlak Bunda, iman. Akhlak lagi yang dia bikin cerita. Bunda, ini seleksi. Saya minta Bunda meng-create cerita, mengubah sebuah cerita anak-anak tentang iman. Akhlak lagi, akhlak lagi, akhlak lagi. Begitu terasingnya kita, iman itu yang mana sih? Akhirnya dia juga jengkel ke saya waktu itu dalam seleksi calon guru TK. Jadi yang benar itu Bang, yang mana Bang? Yang iman itu Bang. Karena cerita-cerita guru-guru itu lagi tentang jangan bohong. Tolong yang jujur. Berbuat baik kepada teman. Menolong ayah bunda di rumah. Loh, kok tentang akhlak lagi? Saya bilang. Kan dari tadi saya udah bilang. Tolong buat cerita tentang iman. Aduh maaf Bang, nggak ngerti saya Bang. Akhirnya pada nggak lulus. Begitu kita terasing dengan apa sih sebenarnya iman itu. Kadang saya berpikir nggak susah kok tentang yakin. Nah oleh karena itu saya juga khawatir kita pun masih belum bisa membedakan mana iman mana akhlak. Cara paling aman, jadikan Al-Quran sebagai referensi. Sumber-sumber cerita. Karena sudah jelas, cerita Al-Quran adalah cerita tentang iman, cerita tentang akidah, cerita tentang tauhid. Yang di dalamnya terselip tentang akhlak, tentang adab. Nah, kenapa sebelum tidur? Karena kalau anak itu mendengarkan cerita dari ayahnya, atau ibunya juga bolehlah ya, sebelum tidur. Lalu kemudian dia akan tertidur. Itu cerita akan terbawa tidur. Kalau cerita itu begitu mengesankan,
Bahkan akan terbawa mimpi. Manusia punya alam bawah sadar. Iman itu ada di alam bawah sadar manusia. Takwa itu ada di alam bawah sadar manusia. Di dalam dada manusia. Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu di sini dan dia menunjuk kepada dadanya 3 kali. Itu kalau ayahnya begitu jagonya bercerita, itu sampai termimpi-mimpi anak itu dengan cerita yang disampaikan. Sehingga kuat jejaknya dalam alam bawah sadar. Karena pendidikan iman itu tidak penting terlalu sering. Yang penting jejaknya kuat. Akarnya dalam. Tapaknya terlihat. Jadi ini bukan semata-mata soal menghafal kisah lalu kita sampaikan lagi ke anak. Akhirnya cuma menjadi hafalan lagi. Kita sedang berbicara kepada dada anak-anak kita. Jadi yang pertama itu storytelling. Nah, sesudah itu baru story reading. Membacakan cerita. Sebagai stimulasi untuk anak-anak kita agar dia sendiri juga terdorong untuk belajar membaca. Pada dasarnya, ayah bunda sekalian, membacakan cerita itu akan berguna jika di dalam cerita itu terdapat banyak informasi. Kalau dalam cerita itu terdapat banyak informasi, bagus kita membacakan cerita. Tapi kalau di dalam cerita itu terdapat banyak inspirasi, maka lebih baik diceritakan. Nah, biarkan anak-anak kita terbuai. Karena anak-anak itu sangat menikmati cerita. Fantasinya melayang, imajinasinya melayang ketika kita menyampaikan cerita. Kalau anak itu diajari agama, anak-anak dulu, ayah akan mengajarkan agama padamu. Boleh jadi dia bosan. Tapi cerita bagi seorang anak itu tak pernah membosankan. Saya ingat dulu waktu anak saya masih kecil-kecil, saya yang mengeluh. Saya udah capek, kehabisan cerita, tapi dia ngotot, nangis. Gak bisa, Bi. Abi mesti cerita. Itu udah bertahun-tahun saya menyampaikan cerita macam-macam. Saya waktu itu kehabisan cerita. Enggak. Pokoknya Abi mesti cerita. Enggak ada cerita bosan. Sekali lagi, agama ini kalau semata-mata diajarkan dan diinformasikan, dia bisa membosankan. Tetapi ketika agama ini dikisahkan, agama ini diceritakan, enggak ada kata bosan padanya. Sudah itu. Masih saja dulu saya didesak oleh anak-anak. Bi cerita, Bi mau tidur, Bi cerita, Bi. Abi udah kehabisan cerita. Enggak, nggak mau. Pokoknya Abi mesti cerita. Ya udahlah kalau gitu Abi mau cerita. Ya Rasulullah wafat ya. Ya Bi, ya Bi. Pada suatu ketika Rasulullah wafat. Terus saya diam. Bi, kok nggak diterusin, Bi? Ya kan sudah wafat. Oh nggak mau, lanjutin. Terus sampai begitu kewalahan jadi. Ketika iman itu dikisahkan. Itu ketiga ya. Jadi yang pertama tadi metodenya adalah menggunakan hati. Yang kedua dia itu harus lewat keteladanan. Yang ketiga lewat cerita-cerita dan kisah.
Nah, tadi saya mengatakan kisah yang baik itu diambil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, tapi tidak sebatas itu. Pengalaman kita apapun, kita bagi sama anak. Kemarin anak kita minta SPP. Duit nggak ada, kita pusing, tapi kita berangkat juga kerja. Tiba-tiba atasan ngasih hadiah. Ya Allah, luar biasa ya. Saat anak-anakku itu butuh duit buat SPP, aku lagi nggak ada duit buat bayar SPP. Tiba-tiba atasanku ngasih aku hadiah berupa duit. Nah, itu kan bisa dikisahkan, ya Allah. Anakku, rezeki Allah itu datang dari arah yang tak diduga-duga ya. Kemarin kan kalian minta ini kan, Abi lagi nggak ada duit kan. Tadi anakku, Abi dapat hadiah dari bos Abi. Yuk kita ke mall yuk. Udah dia berangkat ke mall gitu ya. Jadi cerita apapun. Cerita apapun. Satu hal ayah bunda sekalian. Ayah dan bunda akan jago bercerita kalau jago bermain dengan perumpamaan. Kalau ayah bunda pandai dalam perumpamaan, apapun bisa jadi cerita. Karena banyak kisah-kisah akidah itu Allah menggunakan perumpamaan. Banyak ayat-ayat Allah tentang perumpamaan. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti kullahin bini rabbiha. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat yang baik, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti pohon yang baik. Akarnya menghunjam bumi, batangnya menjulang langit. Rupanya pohon itu menjadi perumpamaan terhadap bagaimana nilai agama dikembangkan pada anak kita. Akarnya dulu dikuatkan, tanam dulu benih. Sampai berakar, kemudian mulai tumbuh tunas. Tunas tumbuh batang, batang ranting dahan, akhirnya daun, akhirnya dari daun itu keluar buah. Dan buahnya selalu keluar di setiap musim dengan seizin Tuhannya. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha. Dari daun kita bisa bercerita. Dari angin kita bisa bercerita. Dari kemacetan lalu lintas kita bisa bercerita yang ujung-ujungnya bicara tentang iman. Dari apapun. Syaratnya satu. Para ayah terutama harus menguasai analogical thinking. Ilmu analogi, ilmu permisalan, ilmu perumpamaan. Itu yang akan membuat kisah-kisah itu jadi kaya. Kalau nggak kisah itu cuma segitu-gitu aja. Ternyata gara-gara melihat seekor semut beriringan ke satu tempat, tiba-tiba kita punya aha gitu ya. Ada satu analogi yang kita kaitkan dengan tauhid. Maka jadilah kisah itu kisah tauhid. Maka salah satu yang sangat saya dorong-dorong kepada para orang tua, kepada para guru, kepada para penggiat pendidikan anak, belajarlah analogical thinking. Salah satu cara untuk belajar analogical thinking cocok banget sekolah alam, belajar dari alam. Alam terkembang jadi guru. Peristiwa-peristiwa di alam bisa menjadi perumpamaan-perumpamaan. Allah membuat perumpamaan tentang lebah. Allah membuat perumpamaan tentang anjing. Allah membuat perumpamaan tentang semut. Banyak sekali jenis perumpamaan. Tentang pohon. Manusia digambarkan berada pada titik terendah ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang ternak. Kok disebut binatang ternak?
Balhum adol, bahkan lebih hina lagi daripada itu. Yuk, ayah, bunda, bapak guru, ibu guru, bekali diri kita dengan analogical thinking. Sehingga apapun peristiwanya adalah peristiwa iman. Apapun peristiwanya. Semuanya menjadi peristiwa iman. Saya sampai sekarang nggak hilang kekaguman saya kepada guru saya almarhum Ustadz Helmi Aminuddin. Apapun bisa menjadi cerita iman sama dia. Pernah saya datang ke rumahnya, dia lagi nyuci motor. Masa peristiwa nyuci motor akhirnya jadi cerita iman lagi. Lagi ngobrol-ngobrol soal rendang, rupanya dulu beliau waktu kuliah di Saudi dulu rajin bikin rendang. Masa kisah rendang itu jadi kisah iman lagi? Tapi syaratnya satu, analogical thinking. Berpikir secara analogis. Lewat perumpamaan, lewat permisalan. Kemudian, yang keempat, lewat kegiatan bermain. Ini adalah metode pendidikan keimanan yang baik. Bermain membuat anak-anak itu dekat dengan ciptaan-ciptaan Allah. Dekat dengan sunatullah. Anak lari sembarangan. Akhirnya dia terjatuh dan terluka. Akhirnya kita bisa bercerita. Tentang orang kalau tidak hati-hati, dia bisa begini. Akan indah sekali kalau kita sambil mengutip satu ayat, dua ayat. Agar terpesona anak kita. Dahsyat ya Al-Quran ini. Dia udah 15 abad yang lalu. Tapi masih aja dia mampu menjelaskan fenomena kontemporer. Iya ya. Manusia harus memikul akibat perbuatannya ya. Bukan karena Allah kejam, tapi agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Maka jangan pernah menganggap remeh kegiatan bermain. Terlalu banyak di antara kita yang menganggap kegiatan bermain itu kegiatan sia-sia. Mendingan daripada bermain ajarin sholat. Daripada bermain ajarin infak. Daripada bermain mendingan diajarin bacaan Quran. Iya memang betul. Tapi bicara iman, tempatnya di bermain. Karena dalam bermain itu ada peristiwa. Dalam bermain itu ada pengalaman. Peristiwa dan pengalaman ini modal-modal kita untuk mendialogkan iman dengan anak-anak kita. Sekali lagi, apalagi kalau kemudian kita bumbui dialog iman itu lewat ayat tertentu, hadis tertentu, agar mereka terpukau dengan Tuhannya. Mendidik iman itu kan mendidik keterpesonaan. Mendidik iman itu kan mendidik keterpukauan. Terpesona, terpukau, jadi yakin. Jadi cinta, jadi yakin. Bukan menjejali anak-anak kita dengan sekian banyak ajaran agama. Yang penting dia terpukau dulu. Yang penting dia terpesona dulu. Di sekolah-sekolah alam kita juga targetkan itu. Bikin mereka terpukau pada agamanya. Bikin mereka terpesona pada agamanya. Itu yang lebih penting. Daripada sekian banyak tugas-tugas syariat. Daripada sekian banyak tugas-tugas hafalan. Daripada sekian banyak aturan-aturan ini dan itu dan sebagainya. Pesonakan mereka dengan Tuhan. Pesonakan mereka dengan Rasulnya. Pesonakan mereka dengan agamanya. Pukau mereka dengan ajaran-ajaran. Terpukau. Ayah bunda kalian, itu yang membedakan. Dulu kami dididik oleh para senior. Dengan orang tua dan sekolah-sekolah
sekarang mendidik anak-anak. Kami dulu belajar iman udah terlambat. Udah kuliah baru belajar iman. Siapa yang ngajar? Kakak kelas. Senior. Kadang-kadang bahkan bacaan Quran dari murabi kami itu masih belepetan. Mendingan mutarobinya, dia Al-Qurannya lebih bagus dulu. Cuma karena yang dibangun itu iman. Karena yang dibicarakan itu iman. Makna syahadatain. Ma'rifatullah. Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Islam. Al-haqq wal batil. Hizbu syaitan. Tangan itu begini dulu. Gigi itu menggeretuk dulu. Air mata turun. Sesudah itu kami mendirikan sekolah-sekolah. Entah sekolah Islam terpadu namanya, entah sekolah alam namanya. Sayangnya satu. Pengalaman terpukau itu tidak kita ajarkan lagi pada anak. Sampai hari ini lulusan LIKO jauh lebih beriman daripada lulusan sekolah padu atau sekolah alam. Apa di balik rahasia? Apa di balik fenomena itu semua? Kenapa lulusan LIKO yang cuma sepekan sekali A2 jam melahirkan manusia-manusia yang siap mati, dadanya ditembus peluru demi iman. Saya teringat dulu kalian. Ketika perang Afghanistan, ketika perang Balkan Bosnia, ya. Banyak teman-teman saya yang nangis. Kenapa? Nggak boleh ikut. Kenapa nangis? Karena nggak terpilih. Udah kepengen banget ke Peshawar. Udah kepengen banget ke Afghanistan. Udah kepengen banget nembak itu Uni Soviet. Sampai nangis. Kok dia yang terpilih bukan saya? Kan saya kepengen. Terus sampai segitu. Nah, sekali lagi, metode keempat dalam mendidik iman itu adalah metode bermain. Biarkan mereka bermain, biarkan mereka berinteraksi. Bagi saya, bermain adalah saat di mana anak dididik oleh kurikulum Tuhannya. Itulah bermain. Maka bebaskan aja mereka bermain dengan bermain apapun. Di JSAN. Terutama yang TK ya. Yang TK. Nggak perlu juga ada kurikulum bermain. Tolong mereka-mereka yang mengelola TK, tidak perlu juga ada kurikulum bermain. Karena Allah udah punya kurikulumnya sendiri. Nah, gitu. Makanya almarhum Bang Lendo pernah mengatakan dulu. Pendidikan TK, pendidikan di alam, bukan learning structure yang penting. Tapi structuring of learning experience. Bukan struktur pembelajaran yang penting, tetapi menstrukturkan pengalaman belajar. Setelah anak-anak bermain, dan kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, itu pendekatannya masih bermain loh. Masih bermain. Tapi tolong di-structuring. Learning experience, pengalaman belajar mereka itu distrukturkan. Ajak duduk ngobrol. Kamu tadi ngapain begini? Apa pelajaran yang kamu dapatkan? Apa peristiwa yang aku alami? Kamu alami? Apa hikmah yang didapatkan? Maka bermain adalah mendekatkan manusia kepada Tuhannya.
Mereka belajar langsung dengan menggunakan kurikulum Tuhan, kurikulum Allah, kurikulum kehidupan. Nggak ada peristiwa yang sia-sia. Jadi memang kegiatan-kegiatan bermain semacam itu adalah kegiatan-kegiatan yang dalam bimbingan Allah. Nah, bermain itu mulai dari bermain tak terstruktur sampai bermain terstruktur. Nah, kalau bermain terstruktur itu namanya permainan, game. Bermain tak terstruktur namanya play and game. Sebelum 7 tahun lebih banyak play-nya. Sesudah 7 tahun banyak game-nya. Ada aturan main, rule of the game. Bentuk-bentuk bermain anak itu adalah eksplorasi alam. Naik sepeda, jelajah alam, jelajah lingkungan. Biar dia merasakan kehadiran Allah. Nah, jadi sekali lagi, bermain itu penting. Bahkan Allah mengingatkan, salah satu karakteristik kehidupan dunia itu yang tidak bisa dibantah adalah, ini adalah negeri bermain dan bersenda gurau. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali senda gurau dan permainan. Ayat ini di satu sisi bercerita tentang sisi negatif dari dunia. Tapi ayat ini juga bercerita tentang ciri dunia yang tak bisa kita ingkari. Makanya Allah menggunakan kalimat taukid. Wa ma titik illa. Kalau udah pakai ma illa, la illa, laisa illa, itu mutlak sifatnya, nggak mungkin diingkari oleh manusia. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau. Saya mengalami kesedihan belakangan, ayah bunda sekalian, ketika banyak pihak yang mengatakan bermain itu sia-sia. Bermain itu tak berguna. Bermain itu tak mampu mengakselerasi anak kita agar bisa seperti seperti Imam Syafi'i. Kalau anak main-main, kapan bisa jadi Imam Syafi'i yang 8 tahun hafal Quran? Yang 10 tahun jadi mufti, yang 12 tahun mengeluarkan kitab Al-Um. Kita mendidik anak-anak kita jadi Syafi'i baru. Maka nggak boleh main-main. Iya, syariat dia dapat. Hafalan dia dapat gara-gara gak main-main. Iman yang dia nggak dapat. Bahkan suatu ketika dia akan marah. Masa kecilku dirusak oleh agama ini. Keindahan masa kecilku saatku bermain-main di masa kecil dirampas oleh agama ini. Pernah diingatkan oleh Rasulullah. Jangan sampai agama ini dibenci oleh orang lain gara-gara ulahmu. Itu pesan Rasulullah. Jangan sampai agama ini dibenci gara-gara ulahmu. Ayo bunda sekalian, Imam Syafi'i itu bisa sehebat itu bukan buah pendidikan. Itu memang bakatnya luar biasa. Kata siapa dia melewati sebuah pendidikan yang hebat sehingga dia jadi kayak gitu. Kalau memang Imam Syafi'i itu lahir dari pendidikan yang hebat jadi kayak gitu, kenapa saudara-saudaranya yang lain tidak seperti dia? Saudaranya ada 11. Kenapa 3 orang anaknya tak satu pun seperti Imam Syafi'i? Kenapa dia hidup di satu zaman dan di satu tempat yang tak satu pun seperti Syafi'i? Kalau memang itu buah dari pendidikan. Enggak, itu buah dari bakat istimewa. Termasuk bermain itu adalah eksplorasi. Eksplorasi alam, eksplorasi lingkungan, penjelajahan, petualangan.
Mari. Sebuah sekolah alam itu tolong bedakan mana kampus, mana sekolah. Kalau kampus itu yang dibatasi itu loh, yang ada gedung-gedungnya segala macam di kampus. Kalau sekolahnya itu seluas alam terkembang. Suruh mereka naik sepeda. Suruh mereka menjelajah. Di lingkungan sekitar aja. Temukan Tuhannya di sana. Temukan Tuhannya di sana. Kemudian yang berikutnya, lagu, nasyid, puisi, pepatah, pantun, deklamasi, prosa, tulisan. Sesuatu yang sifatnya artistik. Banyak lagu-lagu yang mendorong orang kepada iman dan anak-anak kita pada iman. Atau lagu-lagu yang sekedar memperkenalkan anak-anak kita pada iman. Tapi lagi-lagi yang ingin saya ingatkan ya Bunda sekalian, pernah sekali lagi saya menseleksi calon guru. Sama kayak kasusnya tadi. Salah satu tugas saya kepada calon guru ini adalah bikinkan syair dan lagu-lagu keimanan. Lagi-lagi akhlak. Gak boleh berantem, yang ramah, rajin berbagi, yang jujur, sopan santun sama ibu guru. Saya bilang, please yang aku minta itu syair-syair keimanan. Udah diulang syairnya tentang akhlak lagi, norma lagi, sopan santun lagi, budi pekerti lagi. Saya bilang tentang iman. Apa contoh lagu tentang iman? Bagi saya lagu cicak-cicak di dinding itu lagu tentang iman. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Tertangkap gak sih oleh kita sebuah esensi? Bahwa Allah kalau udah ngasih rezeki kepada hambanya, maka rezeki itu yang datang ke mulutnya. Seakan-akan nyamuk itu datang ke mulut cicak. Bukan cicak yang berburu nyamuk. Tapi nyamuk yang datang ke mulut. Bukankah itu peristiwa ajaib? Cicak makan nyamuk. Kalau burung raja wali makan ular, itu masuk akal. Karena burung raja wali itu terbang, bermanuver dengan hebat, kecepatannya memang tinggi, daya cengkeramnya luar biasa. Kalau bangau makan kodok itu wajar. Karena bangau itu terbang, dia bermanuver dengan lincahnya. Kodok mah cuma bisa lompat-lompat. Betapa mudahnya dia menangkap seekor kodok. Sehingga lagu cicak-cicak di dinding sekalipun, itu sebuah lagu tentang iman. Mari kita create lagu-lagu semacam ini di dalam kekacauan lagu anak-anak. Pengubah-pengubah lagu masa lalu itu luar biasa. Dia tahu psikologi anak. Makanya lagunya itu cuma satu bait. Singkat-singkat. 4 baris. Dan cuma 1 oktav. Nggak lebih dari 1 oktav. Dan lagu itu abadi. Lagu pelangi-pelangi. Simpel sekali. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukmu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Selesai. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Selesai. Benar-benar pengubah lagu itu mengerti psikologi anak. Jangan pernah mengajarkan lagu lebih dari 1 bait. Boleh lebih, maksimal 2 bait. Jangan pernah nadanya, rentangnya lebih dari 1 oktav. Sederhanakan.
Saatnya sekarang sekolah alam mengkreat kembali lagu-lagu anak berbasis tauhid. Create lagi. Bukan lagu-lagu sekarang yang zaman-zaman saya itu kan banyak penyanyi-penyanyi cilik gitu. Ada Cica Kuswoyo, Yowan Tanaman, Adi bin Slamet, Iramaya Sopa, Dina Mariana. Nah, tapi itu lagu-lagu yang tidak mengenal kaidah psikologi anak dari sisi pendidikannya juga ya kalau dipaksakan mah ada ya. Tapi sekali lagi, nggak mudah bagi kita. Tolong latih. Kalau perlu adakan lomba. Lomba mengubah lagu keimanan bagi anak. JSAN yang ada itu. Akan terasa nanti betapa susahnya. Disuruh bikin syair keimanan, syair akhlak lagi. Syair keimanan, akhlak lagi. Syair keimanan, akhlak lagi. Karena kita sudah terasing dengan kita keimanan. Nasyid-nasyid. Tapi satu hal yang saya pesankan, kalau kita ingin mendidik iman pada anak-anak kita, syairnya juga jangan terlalu syarat dengan pesan. Cukup satu pesan. Mendidik iman itu memang mesti bersabar, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kadang-kadang kita ini suka nggak sabar ya, terlalu bergairah tanpa ilmu. Saya dulu waktu memimpin majalah Umi, itu cerpennya bagus-bagus loh ya, yang datang ke majalah Umi, yang dikirim ke majalah Umi itu cerpennya. Tapi terlalu padat pesan. Terlalu kaya pesan. Bagaimana mau tertanam pesan itu dalam jiwa anak kita? Kalau satu alinea aja kadang-kadang pesannya ada 3. Kenapa nggak satu tulisan cukup satu pesan? Saya justru banyak belajar dari film Hollywood. Film Hollywood itu cuma punya satu pesan dalam durasi 1,5 jam. Pesannya diulang-ulang. Makanya film itu mampu merasuki pemikiran orang, meracuni perasaan orang. Film Hollywood. Kenapa? Dia hanya menawarkan satu pesan untuk satu judul film. Tapi pesannya diulang-ulang seperti kata Allah dalam Al-Quran. Sesuatu yang diulang-ulang itu akan membuat kamu ingat, menjadi top mind awareness. Top mind. Nggak ada bagusnya juga. Terlalu bertubi-tubi dengan pesan itu nggak bagus. Ya ada juga muak. Keimanan itu harus tetap mempesona. Keimanan itu harus tetap dibikin memukau. Keimanan itu tetap harus dibikin eksotik. Keimanan itu tetap dibikin seksi. Kalau kita ingin mendidik iman. Jangan terjadi kebanjiran iman pada anak. Kita udah cukup banyak belajar ya bunda sekalian. Pendidikan yang kebanjiran iman. Akhirnya ketika mereka lulus mahasiswa jadi liberal semua. Siapa liberal-liberal itu? Siapa liberal-liberal itu? Mereka yang dari kecil belajar agama. Itulah kaum liberal itu. Justru mereka-mereka yang baru mengenal agama belakangan. Militan-militan. Nah gitu. Kemudian yang berikutnya, berkreasi. Mengeluarkan daya cipta, daya karya. Apapun kreasi. Apakah dia menggunakan tanah, bikin istana pasir di pinggir laut, atau apapun. Bikin wayang-wayangan, barangkali, atau permainan.
Yang penting bawa semua kreasi-kreasi itu kepada nilai-nilai itu. Salah satu miniatur Allah yang Allah berikan pada manusia adalah Allah sang pencipta dan manusia juga memiliki daya cipta. Dengan daya cipta itu manusia itu akan didekatkan kepada sang pencipta. Dari mana caranya? Ini mari kita ajak anak-anak kita membandingkan ciptaan manusia dengan ciptaan Allah. Apa dia adalah maha segalanya. Karena ciptaannya sempurnanya melampaui ciptaan manusia. Dan semua ciptaan manusia diakui atau tidak diakui meniru ciptaan Allah. Diakui atau tidak diakui semua ciptaan manusia meniru ciptaan Allah. Manusia menciptakan pesawat udara, dia sedang meniru burung. Menciptakan mobil, dia sedang meniru kuda. Menciptakan kapal selam, dia sedang meniru ikan. Apapun yang diciptakan manusia, dia sedang meniru ciptaan Allah. Apa itu IT? IT itu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dia mencoba meniru kecerdasan manusia. Semua kreativitas itu pada dasarnya adalah meniru ciptaan Allah. Maka lewat kreativitas manusia dekat dengan sang penciptanya. Berkreasilah bersama anak-anak kita. Saya berharap sekolah alam, kalau ingin lulusannya nanti bisa membuat pesawat, jangan diajarkan rumus fisika membuat pesawat. Dekatkan anak itu dengan burung. Kalau kita ingin punya lulusan sekolah alam, yang dia nantinya akan bisa bikin mobil canggih, dekatkan dia dengan kuda, dengan cheetah, dengan panther, dengan harimau yang berkecepatan tinggi. Bukan dengan rumus fisika tentang gerak. Itu yang membedakan sekolah alam barangkali dengan sekolah-sekolah konvensional lain. Jika anak kita ingin kelak dia bisa bikin kapal atau kapal selam, dekatkan mereka dengan ikan. Bukan dengan teori-teori mengapung dan sebagainya. Tentang aerodinamika dan sebagainya. Itu nanti. Saya kebetulan beberapa komunitas IT meminta kepada saya ada lahan di daerah Cisarua. Tolong disiapkan Bang Aat untuk pendidikan anak-anak kami. Karena anak-anak kami kalau dia masih kecil akan kami jauhkan dari IT. Ini pakar IT yang ngomong, Anak kami kalau masih kecil itu akan kami jauhkan dulu dari IT. No cable, no screen, no keyboard. No way. Di sekolah anak-anak kami Bang Aat tolong. Tidak ada keyboard, tidak ada layar, tidak ada kabel. Yang ada adalah alam, yang ada adalah padi, yang ada adalah air, yang ada adalah lumpur. Mereka sudah punya kesadaran itu. Sementara sekolah-sekolah malah lagi mabok dengan dunia IT. Karena konon katanya masa depan ada era digital. Sementara komunitas IT mengatakan, kata siapa Bang masa depan era digital? Itu yang ngomong kalau nggak orang awam, orang pendidikan Bang. Atau gimmick para industrialis Bang. Begitu mereka. Baik ayah bunda sekalian, saya rasa cukup sampai di situ dulu ya. Nah ini ada beberapa teknik-teknik utama. Metode-metode utama dan pendekatan utama. Untuk, bukan mengajarkan iman sekali lagi. Untuk merawat iman. Untuk menumbuhkan iman. Ya dari saya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, Bang Aat, begitu banyak metode tadi yang sudah Bang Aat sampaikan kepada kami di sini mengenai apa yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita di rumah dan juga di sekolah.
bagaimana menemukan dan merawat fitrah keimanan mereka. Baik Bang, ada beberapa pertanyaan yang masuk Bang, mohon waktunya untuk bisa menjawab. Ya, yang pertama dari Ibu Sabita. Beliau bertanya seperti ini, jika ayah sebagai pendidik iman kurang tegas dalam memberikan keteladanan dalam keimanan, bagaimana sebaiknya sikap seorang ibu agar anak tidak mendapat imbas dari kurangnya keteladanan dari orang tuanya? Demikian pertanyaan pertama, Bang. Silakan, Bang. Ya, baik. Nah, jadi begini, tetap sang ayah didorong-dorong karena penanggung jawab utama pendidikan iman itu ayahnya. Dan kedua, yang bundanya tetap mendidik anak untuk menghaluskan jiwa anak, hati anak. Karena walaupun sang ayah itu keras, tegas, segala lembut, gitu ya. Tapi kalau hatinya itu sendiri lembut, ya masih banyak yang bisa diserap. Gitu ya kira-kira. Ibaratnya kalau memang benihnya itu sendiri kurang bagus, tapi kalau memang lahannya subur, maka insya Allah akan subur juga. Nah kemudian yang ketiga, tolong diingatkan untuk ayah sendiri, ya berdiskusi dengan ayah tentang pendidikan iman yang baik. Dan nggak pernah jangan bosan-bosan. Berbicara pada ayah, gunakanlah bahasa tanya. Jangan pernah menggunakan bahasa ajar. Jangan pernah menggunakan bahasa kritik. Ego seorang laki-laki nggak siap dibegitukan. Gunakan bahasa tanya. Kadang-kadang kita bisa menggunakan perumpamaan. Sekali lagi kita menggunakan perumpamaan. Ayah, tetangga sebelah. Nah, bilangnya tetangga sebelah gitu ya. Padahal enggak. Tapi cara untuk menyampaikannya kadang-kadang kayak gitu juga. Sama kayak Ustadz. Ada di masjid di sana itu, bukan di sini loh ya. Padahal dia sedang menyindir jamaah masjid ini gitu ya. Tapi dia bilang, no, masjid yang ada di sana gitu ya. Ayahnya perlu selalu diingatkan. Nah kemudian yang terakhir adalah pada dasarnya manusia itu bisa beriman kok walaupun ayahnya tak beriman. Bisa tetap berakidah pun walaupun akidah yang disalahkannya itu keliru, caranya keliru. Tetap sampaikan pada anak-anak. Nah dengan fitrah, dengan akal, dengan nurani, kamu tetap bisa melakukan self-learning, mendidik dirimu sendiri. Self-correction, mengkoreksi ajaran yang salah dari orang tuamu. Self-evaluation, mengevaluasi apa-apa yang telah dididikkan pada diri. Kita banyak manusia-manusia yang orang tuanya juga salah mendidik, dia tetap bisa menjadi orang yang beriman. Nah, begitu ya, terima kasih. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Pertanyaan kedua dari Ibu Mas Riani. Bang, contoh permainan apa saja yang bisa memupuk keimanan anak di usia dini? Oh ya, kalau untuk usia dini, istilahnya bukan permainan, barangkali bermain ya. Karena permainan, game itu cocoknya 7 tahun ke atas ketika mereka sudah mengerti aturan dan disiplin dengan aturan itu. Ada namanya rule of the game, aturan main gitu ya. Nah untuk anak-anak usia dini pada dasarnya bermain biasa saja. Lebih banyak keteladanan ya, dan kisah-kisah. Nah jadi khusus untuk anak usia dini pendekatannya lebih banyak lewat keteladanan dan cerita-cerita kisah-kisah. Tapi pembelajaran iman lewat permainan, pembelajaran iman lewat kreasi, itu lebih banyak dilakukan nanti 7 tahun ke atas. Nah paling-paling kalau ada aktivitas-aktivitas bermain anak-anak usia dini itu dikaitkan dengan keimanan bisa, tapi lebih ke hikmah. Misalnya dia kemudian ya, metik bunga tertentu. Bunda, bunga ini cakep deh Bunda. Nah dari bunga kita bisa bicara iman. Bunga ini cantik karena diciptakan oleh Allah yang maha indah. Salah satu sifat Allah itu jamilun. Allah tahu kehidupan ini keras, maka dia imbangi dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, sesuatu yang lembut. Kamu kok tahu sih ini cantik? Emang ada yang ngajarin kamu kalau ini cantik, kalau ini jelek? Enggak.
Kamu bisa tahu. Kira-kira siapa sih Bunda yang ngajarin aku, Bunda, sehingga aku tahu itu cantik. Itu namanya ilham dari Allah, anak. Karena Bunda juga nggak pernah ngajarin, ini cantik, bahwa ini kotor, ada ilham, ada hidayah. Nah, hal-halnya gitu-gitu aja, sederhana ya. Baik, terima kasih. Silakan, masih ada lagi, Pak Anto. Oke, satu lagi Pak, yang terakhir dari Ibu Zubariska. Apakah memulai metode pendidikan iman tersebut kami orang tua atau pendidik harus memulai dengan pemahaman mendalam pada Al-Quran? Apakah menjadi yang lebih beriman untuk memberikan esensi pendidikan iman? Oke, yang jelas begini. Sebenarnya bukan soal mendalam tentang Al-Quran. Tapi lebih ke menghayati Al-Quran. Al-Quran itu sesuatu yang Allah mudahkan kok. Bahkan biarkan saja anak-anak itu berinteraksi dengan Al-Quran. Kita pun sebagai orang dewasa, yang penting baca Quran. Kemudian kita pahami maknanya. Kita hayati nilainya. Segitu juga udah cukup untuk mendidik keimanan anak-anak kita. Kita tidak harus menjadi manusia yang sangat beriman dulu, baru kita mendidik anak kita iman. Kita bahkan bisa beriman bersama dengan anak kita beriman. Bisa saja bahkan iman kita tuh cuma selangkah lebih dulu daripada iman anak-anak kita. Jadi kita tidak perlu menjadi manusia yang telah menjadi superior dalam beriman. Mendalam betul Al-Quran tentang iman. Baru kemudian kita didik iman itu bersama anak kita. Bareng-bareng aja beriman. Bahkan beriman bareng-bareng anak kita itu lebih asik lagi. Kita hayati. Sampai kita terseduh-seduh. Lalu saat seduh-seduh itu kita sampaikan pada anak kita. Wah, itu lebih enak lagi. Istilahnya imannya fresh from the oven. Imannya lagi anget-angetnya, keluar dari oven itu. Nah, disampaikan pada anak kita. Wah, pas banget ya. Ketimbang mereview lagi iman-iman di masa lalu. Jadi jangan membebani diri tentang mendidik. Bisa satu ayat Al-Quran sampaikan. Dan Allah sudah mengingatkan. Allah mudahkan Al-Quran untuk kalian pelajari. Tidak perlu ada calo yang akan menghubungkan kita dengan Al-Quran. Sekedar untuk memahami Al-Quran setiap kita bisa. Tidak perlu khawatir. Belakangan juga ada, kok Quran disensor, saya juga nggak setuju. Ayat-ayat Al-Quran tentang neraka jangan disampaikan dulu ya pada anak-anak. Loh kok begitu? Al-Quran nggak punya sensor. Memang kemudian ke anak kita buka Al-Quran lalu kita larang-larang. Mak jangan itu bahaya nak, kamu bisa takut nanti dalam agama. Enggak. Biarkan dia berinteraksi dengan Al-Quran dan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bersama-sama kita hidup di dalam naungan Al-Quran. Bersama-sama kita beriman. Iman kita 11, iman anak kita 10, beda 1. Enggak ada masalah. Apakah kita menumbuh iman itu 1000 dulu baru kita mulai mengajari anak iman? Enggak begitu caranya. Sampaikan walaupun satu ayat. Nah begitu ya. Baik ayah bunda sekalian, sementara kita cukupkan dulu ya. Bicara iman, bicara sesuatu yang mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Saya sendiri dulu mulai dari materi fitrah keimanan 6 pertemuan sampai sekarang sudah lebih dari 16 pertemuan. Kayaknya nggak habis-habis itu. Nah, sekian saja. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.